Pernah kebayang nggak sih ada satu surah dalam Al-Quran yang punya dua wajah? Di satu sisi keras banget, tegas, tapi di sisi lain justru jadi doa buat penenang hati. Nah, ini dia yang akan kita bedah bareng-bareng, surah At-Taubah. Coba lihat deh perbandingannya. Sisi pertama, ini surah perang. Isinya pengumuman putus perjanjian, seruan buat bertempur, keras kan? Tapi di sisi lain, ayat-ayat yang sama loh, dibaca setiap hari sama sebagian komunitas muslim, justru buat cari ketenangan, buat nambah kekuatan, bahkan katanya sih buat melancarkan rejeki. Aneh nggak sih? Ini paradoks yang menarik banget buat kita gali lebih dalam. Jadi, pertanyaannya simpel aja. Kok bisa satu teks yang sama jadi sumber buat hal-hal yang kesannya berlawanan banget? Nah, inilah misteri yang akan kita coba pecahkan bareng-bareng. Oke, ini agenda kita. Kita bakal bongkar ini satu-satu, mulai dari sisi kerasnya dulu, terus kita lihat gimana ceritanya bisa jadi sumber ketenangan. Dan di akhir, kita coba satukan dua wajah yang kelihatannya beda banget ini. Yuk kita mulai dari bagian pertama. Biar ngerti paradoksnya, kita harus paham dulu kenapa sih surah At-Taubah ini punya reputasi yang katakanlah sangat tegas dan keras. Oke, sedikit info dasar dulu ya. At-Taubah ini surah ke-9 di Al-Quran. Namanya sendiri artinya pengampunan. Tapi dia juga punya nama lain, Baro'ah, yang artinya ultimatum. Udah mulai kelihatan kan kontradiksinya? Nah, yang paling bikin beda, ini satu-satunya surah dari 114 surah yang nggak diawali dengan Bismillahirrohmanirrohim. Nah, nggak ada nyoba semalah ini bukan tanpa alasan loh. Ini petunjuk penting banget. Menurut para ulama, basmalah itu kan simbol kasih sayang dan rahmat Tuhan. Surah ini justru turun sebagai pernyataan yang sangat tegas, bahkan bisa dibilang pengumuman perang buat kelompok-kelompok yang terus-terusan melanggar perjanjian damai. Jadi, nuansanya emang beda dari awal. Oke, dari konteks sejarahnya, kita sekarang masuk ke isi surahnya. Salah satu topik utama yang bikin surah At-Taubah ini dikenal luas adalah pembahasannya yang super detail tentang satu kelompok spesifik, yaitu kaum munafik. Jadi, munafik itu siapa sih? Gampangnya mereka itu orang yang di luar kelihatannya beriman, ikut dalam komunitas, tapi di dalam hatinya, wah, penuh keraguan kebencian dan niat nggak baik. Surah ini tuh kayak semacam scanner atau detektor yang ngebongkar sifat-sifat mereka yang tersembunyi. Dan yang menarik, Al-Quran sendiri, bahkan di surah lain, ngasih petunjuk kalau kepalsuan itu bisa loh dikenali dari tanda-tanda luarnya, misalnya dari nada bicara. Nah, ide inilah yang dipakai para peneliti buat ngulit lebih dalam surah At-Taubah. Dan ini keren banget. Ada sebuah studi dari University Science Islam Malaysia yang pendekatannya unik. Mereka nggak cuma lihat kata-katanya, tapi mereka menganalisis bahasa tubuh kaum munafik seperti yang digambarkan di dalam surah ini. Jadi, mereka mencari isyarat-isyarat nonverbal yang tertulis di dalam teks. Dan hasilnya, wow, mereka nemuin 8 kategori bahasa tubuh yang jadi ciri khas. Jadi bukan cuma omongan, tapi juga gerak-gerik. Mulai dari cara sholat yang males-malesan, cara mereka ketawa yang mengejek, sampai gerakan tangan yang menggenggam yang jadi simbol sifat pelit mereka. Ini nunjukin betapa detailnya teks ini. Coba kita lihat contohnya. Ada istilah kasala yang artinya sholatnya ogah-ogahan, lesu, atau yakbiduna aidiyahum yang secara harfiah artinya mereka menggenggam tangan mereka, ini jadi kiasan buat sifat kikir. Kelihatan kan? Teksnya tuh visual banget dalam ngegambarin kepalsuan. Oke, cukup soal sisi tegasnya. Sekarang, siap-siap. Kita bakal putar balik 180 derajat dan lihat wajah surah ini yang satunya lagi yang beda banget. Nah, cerita kita pindah ke Indonesia. Tepatnya ke sebuah pondok pesantren di Serang. Ada penelitian di jurnal Hamalatul Quran yang mendokumentasikan sebuah tradisi yang masih hidup banget di sana. Dan tebak, ini melibatkan surah yang sama. Tapi di sini fokusnya bukan lagi soal ultimatum atau ngebongkar orang munafik. Justru sebaliknya, 2 ayat terakhir dari surah ini dibaca buat cari ketenangan batin dan minta kemudahan dalam hidup. Ritualnya gimana? Ternyata spesifik banget. Setiap hari, habis sholat subuh dan maghrib, para santri bareng-bareng baca 2 ayat terakhir surah ini. Diulang 3 kali. Ini udah jadi bagian dari rutinitas spiritual mereka sehari-hari. Terus, kenapa mereka ngelakuin ini? Tujuannya ternyata campur aduk antara yang praktis dan spiritual. Ada yang percaya ini bisa bikin rezeki lancar, bisa meringankan masalah hidup, dan yang paling penting,
Ini jadi cara buat membiasakan diri untuk terus berzikir dan terhubung sama Tuhan. Ini nih yang bikin kita balik lagi ke pertanyaan awal. Kenapa harus 2 ayat dari surah yang keras ini yang dipilih buat menenangkan hati? Jawabannya, ternyata ada di dalam isi ayatnya itu sendiri. Coba deh kita perhatikan bareng-bareng ayat 128 ini. Lihat bahasanya. Sama sekali nggak ada nada perang atau hukuman. Justru ini deskripsi yang menyentuh banget tentang sifat Nabi Muhammad. Tentang empati, kepedulian, dan rasa sayangnya yang luar biasa ke umatnya. Para ahli tafsir bahkan merinci ada 5 sifat utama Nabi di ayat ini. Beliau digambarkan sebagai sosok yang ikut ngerasain penderitaan kita, yang sangat ingin kita selamat, dan yang paling utama disebut dengan 2 sifat, Rauf dan Rahim. Ini luar biasa karena ini juga nama-nama Tuhan yang artinya Maha Penyantun dan Maha Penyayang. Nah, ini dia kuncinya. Di ujung surah yang isinya didominasi sama ketegasan dan ultimatum, tiba-tiba ada 2 ayat penutup yang nuansanya berubah total. Isinya cuma belas kasihan dan rahmat. Ini tuh kayak nemu oase yang sejuk banget di tengah padang pasir yang panas. Jadi, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari 2 wajah surat At-Taubah ini? Ini ngasih kita gambaran yang keren banget tentang gimana caranya sebuah teks suci itu hidup dan berinteraksi dengan manusia. Dalam dunia akademis, fenomena kayak gini punya istilah sendiri. Namanya Living Quran atau Al-Quran yang hidup. Intinya adalah makna sebuah teks itu tidak cuma berhenti di kata-katanya aja. Maknanya terus dibentuk, dihidupkan, dan dicari relevansinya oleh komunitas yang membacanya dari generasi ke generasi. Kisah surah At-Taubah ini, dari surah perang jadi doa penenang, adalah bukti nyata kalau teks kuno itu nggak statis. Mereka bisa bernafas, mereka hidup lewat interaksi kita. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar buat direnungkan. Dengan cara apa lagi ya teks-teks kuno ini menemukan kehidupan dan makna baru yang mungkin nggak pernah kita duga di zaman sekarang?